Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itu sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga akan menuntun kita, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah dan berkat dan perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini juga ya Tuhan, kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami sehingga kami bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yosua 1 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang dipesankan kepada Yosua ini adalah satu pesan yang luar biasa. Ya, jadi dikatakan supaya tidak lupa memperkatakan, mengucapkan kitab Taurat. Zaman dulu kitab Taurat, yang dimaksud untuk zaman sekarang adalah firman Tuhan. Ya, maksudnya itu ya, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Ya, bukan hanya dikatakan, yang kedua adalah renungkanlah itu siang dan malam. Diucapkan, yang kedua direnungkan siang malam, artinya setiap saat, setiap waktu. Ya, terus yang ketiga adalah supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi firman Tuhan itu berarti petunjuk untuk langkah hidup kita. Sehingga kalau kita menerima firman Tuhan harus, ya, jangan sekedar diperkatakan saja, tidak cukup, tetapi juga direnungkan. Juga tidak cukup sampai di situ, harus sampai dilakukan. Ya, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Artinya yang tertulis di dalamnya itu adalah petunjuk. Ya, dengan demikian dikatakan apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jadi berhasil itu berarti melalui proses, ya, perjuangan, ya, bayar harga. Dan sukses kita bukan hanya sekedar sukses saja, Anda ditambah lagi engkau akan beruntung. Yang namanya beruntung itu adalah karena kita beroleh kemurahan. Jadi bukan karena perjuangan kita, tetapi karena memang ada berkat tersendiri. Nah, jadi dengan kita selalu memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, atau mengikuti tuntunan firman Tuhan dalam langkah hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya perjalanan berhasil dan beruntung. Perhatikan ayat berikutnya. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi berulang-ulang sudah baca dari ayat sebelumnya, sudah Tuhan sudah mengingatkan, jangan engkau kecut, jangan tawar hati, teguhkan, kuatkan hatimu. Ya, diulang-ulang. Artinya ini hal yang penting. Ya, jadi jangan bimbang, percayalah bahwa firman Tuhan itu akan menuntun kita, memberi petunjuk kepada kita. Kalau engkau mengikutinya, teguhkan, kuatkan hati. Jangan kecut dan tawar hati, sekalipun di depan kita itu masalah. Di depan kita itu tantangan. Di depan kita itu beban pergumulan. Atau bahkan mungkin yang kita lihat adalah lembah kekelaman sekalipun. Selama kita selalu memperkatakan, merenungkan, dan bertindak,
melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, ya sekalipun lewat lembah kekelaman, sekalipun menghadapi tantangan dan beban yang berat, ya percayalah perjalanan kita disertai Tuhan, ya, dan kita pasti akan berhasil dan beruntung, ya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Ayatnya mengatakan demikian. Jadi ada penyertaan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh memperkatakan, merenungkan dan bertindak hati-hati melakukan firman Tuhan, maka sesungguhnya ada penyertaan Tuhan kemanapun kita pergi. Nah, dalam penyertaan Tuhan, ya, atau hidup yang disertai Tuhan, maka sesungguhnya kita percaya kita pasti akan mengalami keberhasilan, keberuntungan, kemenangan. Sebab Allah Tuhan kita pasti menuntun dan menyertai, memampukan, bahkan Allah turut bekerja dan kita tidak akan dibiarkan. Ya, ketika tersandung, terjatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menopang, Tuhan akan membangkitkan, memberikan semangat baru, memberikan kekuatan yang baru, sehingga kita dimampukan melewati setiap tantangan yang ada dalam hidup kita. Dan pasti berhasil, ya, berkemenangan, bahkan beruntung. Nah, mari saya mengajak jemaat semuanya untuk kita bersama-sama mulai selalu memperkatakan firman-Nya, ya. Jangan cukup hanya dilihat, tapi diperkatakan, ucapkan, perkatakan. Kenapa dikatakan? Supaya telinga kita mendengar. Ingat, iman timbul dari pendengaran. Jadi karena itu biarkan telinga kita mendengar apa yang kita baca, yang kita perkatakan. Yang kemudian renungkan, ini dirasakan. Dan mulai bertindaklah, lakukan, kerjakan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan menyertai kemanapun kita pergi. Ya, karena itu jangan takut dan jangan bimbang, jangan tawar hati, jangan goyah. Karena ada Tuhan yang menyertai. Sehingga dalam penyertaannya kita pasti berhasil, berkemenangan, dan beruntung. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mempercaya dan mempercayakan hidup kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu, dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Sehingga langkah hidup kami dalam penyertaan Tuhan membuat kami berhasil, membuat kami beruntung. Karena kami percaya Engkau yang menyertai kami, pasti menolong kami, pasti memberkati kami. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang menolong kami untuk bisa menangkap pesan Tuhan ini, firman Tuhan ini. Biarlah setiap kami boleh menerima rema yang dari Tuhan dan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau senantiasa memperkatakan, merenungkan, dan bertindak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga hari ini penuh damai sejahtera dan sukacita, jauh dari segala bencana dan celaka. Keberhasilan, kemenangan, keberuntungan pun menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.